tidak boleh berat-berat. Sendimu itu kena radang semua. Jadi kalau kamu berat, rasa nyerinya itu akan lebih sakit dibandingkan kamu ringan gitu. Perjuangan di 2015 itu kan panjang ya. Saya tuh recovery itu 2,5 bulan. Biasanya hampir cuti setahun kan. Tapi ternyata alhamdulillah saya tuh orangnya punya semangat gitu ya. Bahkan ketika saya gagal napas dan dipasangin ventilator sekalipun, saya tuh masih ngomong sama diri saya sendiri, ya Allah besok saya bangunin gitu. Saya takut kebablasan gitu kan. Karena bener-bener ketika saya tidur tuh saya tahu nafas saya tuh bener-bener dibantu mesin. Terus kerasa. Nah, 14 hari saya di ICU. Kemudian saya dirawat inap 3 minggu. Lepas dari ICU pun saya masih ada pakai selang, dibolongin dada saya pakai selang USD. Karena harus mengeluarkan bubble di paru-paru. Ya. Keluar dari rumah sakit saya totally nggak bisa jalan. Otot saya habis, otot punggung, perut, tangan, semuanya habis. Kecil semua. Dan saya belajar jalan tuh 1,5 bulan. Recovery-nya aja tuh 1,5 bulan. Kata temen yang pernah mengalami hal yang sama, 2 minggu bisa jalan. Tapi ternyata in my case nggak. 1,5 bulan untuk bisa jalan, bangun berdiri dari tempat duduk. Karena itu tadi udah ketiga kalinya dan juga tadi itu ya melewati hal-hal yang wow. Komplikasinya lumayan ya. Jadi komplikasinya pendarahan, terus efusi pleura, terus bertempur melawan infeksi selama di ICU, paru-parunya jadi kempes, terus saya juga ada oksigen masuk ke kulit, macam-macam, ototnya habis. Terus setelah itu saya jadi punya asma. Setelah itu punya asma? Karena sebelumnya saya nggak punya asma. Katanya karena bulu bronkitis saya tuh rusak kena selang ventilator. Akhirnya jadi saya sensitif gitu, jadi saya punya asma. Nah, lepas dari itu alhamdulillah ya, karena Telkomsel ini juga lingkungannya bagus. Saya bisa kerja seperti biasa, kulineran, dinas keluar kota, have fun lah ya. Setelah itu sudah mulai nih recovery. Setelah recovery sudah mulai jalan-jalan. Mulai makan enak. Oh, abis dari ICU itu abis 2015 saya sembuh itu saya coba bayi tabung 2 kali di Jogja sama ke Pineng. Masih berusaha. Alhamdulillahnya dokter tuh nggak ngangkat rahim saya waktu itu. Karena saya sebenarnya saya udah bilang angkat aja dok kalau misalnya memang perlu. Saya udah, yang penting saya sehat, mau gitu kan. Tapi ternyata enggak. Saya coba bayi tabung ke Pineng. Ya seperti biasa ya, kalau udah gagal ya berurai air mata lagi segala macam. Terus dokter yang di Penang pun ngomongnya sama. Udahlah, nggak usah buang-buang uang gitu kan. Pergi jalan-jalan kata dokter yang di Malaysia itu. Ya udah, habisnya 2016 sampai dengan 2018 itu saya traveling sama suami kemanapun, ke Jepang, ke Singapura, pokoknya jalan-jalan lah ya. Gitu ya, pelipur lara. Sudah mulai bekerja lagi, sudah bisa have fun lagi, bisa jalan-jalan menikmati lagi, mensyukuri kehidupan kedua kan ya. Kita dikasih udah pakai nyawa cadangan nih ceritanya kan. Jadi saya mensyukuri, saya menikmati, pokoknya udah happy aja lah gitu. Sampai ternyata ada lagi 2018. Apa lagi 2018 ini? Episode yang baru kayaknya. Saya kira udah oke, masa kritisnya udah lewat gitu ya. Saya tinggal menjalani hidup dengan nyaman gitu ya. Ternyata tiba-tiba 2018 tuh saya jalan pincang-pincang gitu. Kayak abis keseleo, tiba-tiba aja. Kok sakit ya? Kayak keseleo. Perasaan aku nggak keseleo deh gitu kan. Lama-lama makin sakit. Akhirnya makin sakit yang tidak tertahankan di ankle kaki kiri. Sini. Ini buat sholat sama apa ujian yang berbeda buat ini? Buat sholat nggak bisa, buat apa-apa nggak bisa gitu kan. Ternyata setelah 6 bulan rasa nyerinya tidak berkurang, padahal sudah ke ortopedi 3 kali, akhirnya ke reumatologi. Ke reumatologi, tes anaif, positif autoimun rheumatoid arthritis. Autoimun rheumatoid
artritis. Yes. Wow, autoimun kayaknya banyak sekali ya nama-namanya ya. Ini saya baru dengar nih autoimun. Yang saya tahu cuma autoimun hipertiroid ya. Ya ini adalah autoimun. Dari tadi yang diceritakan oleh Kak Rini dari awal sampai tadi 2018. Kalau melihat sekarang, kayaknya seperti tidak ada tanda-tanda kejadian itu. Apa yang terjadi? Karena saya merubah total pola hidup saya. Total pola hidup, apa yang dirubah? Satu. Ya, jadi yang semula saya makan apa aja saya makan. Kalau meja bisa saya makan Waktu gitu. itu setelah itu kan bisa karena ini ya pengen having fun makan semua makannya. Saya tuh pecinta kuliner ya. Karena ibu saya tuh jago masak. Jadi saya seneng makan, saya seneng gitu kan. Nyobain kuliner di mana saya seneng gitu ya. Saya merubah pola semua 24 jam hidup saya tuh dirubah gitu. Life cycle-nya, habitnya berubah dari yang saya tidur tuh selalu tengah malam jam 1 gitu ya, apalagi sebelumnya kan pulang kantor tuh selalu malam gitu ya. Terus udah gitu saya nggak pernah olahraga, bukan nggak mau ya, tapi karena nggak bisa karena sendi-sendi saya terlalu sakit untuk dipakai olahraga gitu ya. Jadi dulu pernah tuh saya ngikutin, dirimu kan plank kan, triletik gitu kan, pengen nyobain gitu. Oh, jangan. Langsung rontok. Waktu itu kalau saya tahu Kak Rini itu pernah mengalami hal ini, saya tidak akan menyarankan triletik. Karena triletik itu berbeda olahraganya. Iya benar. Itu, aku langsung nggak bisa tidur, sakit. Terus nggak cocok. Terus saya coba, jadi saya awalnya gini, 2018, ini saya cerita ya supaya tahu progres perubahan pola hidupnya tuh kayak apa. Di 2018 ketika saya terdiagnosa autoimun rheumatoid arthritis, saya dikasih obat dong sama dokter. Obatnya tuh steroid. Nah steroid itu bikin saya tuh moon face. Muka saya tuh jadi bulat banget, gede gitu. Jadi cabi. Wah, padahal udah cabi, kebayang kan? Bau aja lewat deh gitu kan. Nah, obat itu keras banget, bikin saya punya GERD jadinya. Asam lambung naik. Yes, jadi obat itu memang menekan imun saya, tapi berimpact pada penyakit yang lain. Karena lambung saya udah punya mah, akhirnya saya jadi asam lambung gitu ya. Nah, saya nggak bisa dong nggak makan. Jadi karena saya punya asam lambung, saya makan lebih sering daripada biasanya. Akhirnya berat badan naik. Di sisi lain, dokter autoimun tuh menyuruh saya menurunkan berat badan. Karena apa? Tidak boleh berat-berat, sendimu itu kena radang semua. Jadi kalau kamu berat, rasa nyerinya itu akan lebih sakit dibandingkan kamu ringan gitu. Mungkin saya potong, mohon maaf. Sebelum sampai ke sana nanti. Ini buat teman-teman yang ada di sana biar tahu juga autoimun itu apa. Karena autoimun itu tidak semua orang pernah mendengarnya. Ya, karena ya kalau saya sih mungkin udah pernah dengar ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit autoimun itu apa? Jadi autoimun itu adalah kondisi di mana imun badan kita itu sebagai tentara yang menjaga badan kita supaya sehat. Ketika penyakit yang masuk, penyakitnya dibunuh-bunuh sama tentaranya itu gitu ya. Ini dia menyerang organ badan kita sendiri. Kekebalan tubuh kita yang melindungi kita itu berbalik menyerang badan kita terlalu sendiri. Terlalu agresif, terlalu kuat. Dia membabi buta lah ya nembaknya gitu. Dia melihat apapun di sekitar dia sebagai ancaman sehingga dia bereaksi gitu ya. Misalnya ya, saya tuh jarang flu. Sebagai orang autoimun karena pertahanan imun saya kuat, saya tuh jarang flu. Tapi once saya flu, itu akan lebih parah dibandingkan yang tidak autoimun. Kenapa? Karena imunnya tuh nyerangnya bukan nyerang virus flu-nya doang, tapi dia nyerang sendi, nyerang apa gitu. Jadi rasa nyerinya tuh lebih hebat dibandingkan yang tidak punya autoimun. Ibaratkan lagi perang, harusnya bisa pakai pistol. Ya, dia nyerang langsung pakai bom. Makanya oke. Bungkam, lanjut. Nah, gitu. Tahu ya. Nah, si obat steroidnya itu fungsinya dia untuk menekan si imunnya ini biar dia nggak terlalu agresif, garang gitu. ya. Dan sebenarnya autoimun itu juga tidak bisa sembuh total ya. Jadi kita harus bersahabat dengan autoimun ini.
Harus bersahabat. Yes, bersahabat dengan cara supaya kita nggak sering kumat, kita memang harus merubah pola hidup. Merubah pola hidup. Yes, gitu. Memperbaiki komposisi badan kita, merubah pola kita, memaintain supaya kondisi badan kita tuh benar-benar selalu fit. Supaya tidak sering flare. Flare itu maksudnya apa? Flare tuh kumat diserang, ya, serangan, ada serangan. Kalau ada serangan ya bisa ditangkis, langsung ditangkis lah ya, nggak usah kena dulu baru atau menyerang gitu ya. Jadi flare itu tiba-tiba imunnya tuh agresif. Agresif gitu. Tiba-tiba. Ya. Pemicunya apa gitu ya kalau flare gitu ya atau serangan? Stres, kelelahan banget, lelah badan dan lelah fisik, fisik dan psikis, yeah. Obesitas, kelebihan berat badan, kelebihan lemak ya. Ya, karena apa? Kenapa kok obesitas masuk? Ternyata obesitas atau lemak berlebihan itu menyebabkan inflamasinya semakin parah. Dan autoimun kan menyerang organ dan itu akhirnya menyebabkan organ kita kan radang. Jadi kalau kita kelebihan lemak, otomatis peradangannya akan lebih parah. Dan itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada organ kita. Misal nih ya, saya autoimun rheumatoid arthritis, nyerangnya ke sendi lutut misalnya. Ya. Nah, ketika serangan itu terus-menerus dan bertahun-tahun dibiarin, akhirnya sendinya rusak total. Oh, nggak bisa jalan ya? Nggak bisa jalan. Jadi yang bisa dilakukan adalah sebelum sendinya rusak, imunnya di-manage dulu. Imunnya di-manage dulu. Nah, tadi yang saya penasaran, udah dikasih obat, memperbesar, berat badannya naik, disuruh turunin berat badan. Tapi nggak boleh olahraga karena sakit. Nah, gimana sih? Bingung, bener. Jadi saya tuh udah nyoba macam-macam gitu ya. Udah nyoba nggak makan nasi. Nggak makan nasi. Teman-teman kan ini sukses tuh ya nggak makan nasi. Kalau di ini om nih lingkungan tersesat itu begini. Diet itu adalah tidak makan nasi gitu kan. Yes, itu. Jadi aku pernah diet mayo. Diet mayo saya pernah. Diet mayo ya, sebelum saya 2015 operasi itu saya diet mayo. Berhasil? Turun sih 4 kilo. Bukan itu. Berhasil 14 hari diet mayo? Berhasil. Hebat. Turun 4 kilo. Tapi ketika saya opnam, yang saya masuk ICU dan teman-teman itu, saya disuapin garam dapur tiap hari. Asin banget karena apa? Kekurangan elektrolit badan saya. Saya pernah diet mayo cuma sampai 11 hari. Pada 3 hari lagi gagal. Nggak tahan ya. Nggak tahan. Habis itu balas dendam. Nasi padang berbahaya. Berbahaya. Nggak cocok ya. Coret. Saya pernah diet food combining. Makan nasi, sayur, atau kalau misalnya mau makan daging sayur. Oh iya, gitu kan? ada tuh kayak gitu tuh. Ada ya itu. Sakit mah. Kalau orang yang punya mah itu nggak boleh sayur kebanyakan tuh nggak boleh. Ya. Coret gitu kan. Nggak makan nasi. Akhirnya pas autoimun kan nggak makan nasi, nyobain. Teman-teman pada berhasil tuh, turunnya banyak gitu kan. Sebulan doang masuk rumah sakit. Nggak makan nasi. Padahal nasi. bukan gara-gara nggak makan nasi masalahnya kalau gitu tuh ya. Padahal beda ya. Orang kan lihat angka timbangan ya. Padahal bukan angkanya yang kita bukan kejar angka ya. Timbangan, sehatnya. Nah, lanjut. Turun berat badan tapi masuk rumah sakit. Konyolnya saya ulangi lagi nggak makan nasi. Setelah keluar nggak makan nasi, masuk rumah sakit nggak makan nasi lagi. Karena dokternya udah bolak-balik nurunin berat badan ya. Sekarang kamu beratmu 63 gitu ya. Kamu turun jadi 58 gitu kan. Oke, gimana caranya? Saya tahu cuman gak makan nasi. Akhirnya gak makan nasi. Masuk lagi rumah sakit. 2 kali masuk rumah sakit gara-gara diet gak makan nasi. Oke, coret. Katanya ngurangin makan gak bisa. Gak bisa. Akhirnya mencoba olahraga. Sepedaan. Tadi udah gak boleh. Padahal sendi nih ya lagi sakit. Akhirnya nggak cocok diet, nggak cocok, coba olahraga lagi berarti ya. Sepedaan, nggak kuat dengkulnya kan? Sendinya lagi autoimun sendi. Nggak kuat sendinya. Jadi kalau sepedaan sama teman-teman saya paling belakang banget, yang kasihan lah ya nih ridernya tuh yang paling belakang nungguin saya gitu kan. Akhirnya saya kursus berenang.
Kursus berenang. Dibelain tuh demi Masih fight Lasing. lagi. Kursus berenang. 4 kali berhasil bisa berenang, bisa. Bisa berenang. Bisa nurunin berat badan. Pandemi. Oh. Habis itu kan nggak boleh berenang. Ya. Oke. Jadi segala cara udah dicoba sampai akhirnya pas pandemi saya ketemu dengan seorang teman lama gitu ya yang mengajarkan saya untuk merubah pola hidup. Gitu ya. Nah, siapa teman lamanya ini disebutkan karena salah satu orang yang memberikan inspirasi kan. Nah, siapa nih? Disebutkan. Oh, disebutkan ya. Halo Sis Mila. Oh, Sis Mila. Di sini kami sedang berbagi. Thanks to you. Thanks to you gitu ya. Saya sudah bertransformasi. Setiap saya ketemu Sis Mila saya berkaca-kaca karena bener-bener ini ya. Saya nggak nyangka saya tuh bisa merasakan badan saya seperti saya umur 20-an tahun gitu ya. Yang tanpa nyeri ya. Jadi saya didampingi oleh Sis Mila dan beberapa orang coach untuk diajarin bagaimana caranya merubah pola hidup gitu. Dari mulai pola istirahat, dari mulai pola makan, pola olahraga yang cocok untuk saya, suplemennya apa yang cocok untuk saya, itu dikawal oleh mereka 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu saya nurut, disuruh ngapain nurut. Dan untungnya semua polanya itu cocok dengan kondisi badan saya yang semua udah dicoba ini. Contohnya polanya. Kita mulai kan kalau pola hidup kan berarti kita mulai nih dari bangun tidur. Baru kita bangun harus ngapain. tidur. Nah, coba. Habis bangun tidur kita olahraga. Olahraganya ringan aja 10 menit. Bangun tidur harus jam berapa? Oh, subuh seperti biasa, nggak usah tidur lagi. Jangan tidur lagi, oke. Langsung masak ya. Karena saya nggak bisa olahraga, saya olahraganya masak, beres-beres rumah gitu kan. Ada kegiatan setelah bangun tidur. Ya. Kemudian sarapan seperti biasa gitu kan. Sarapannya pun porsinya porsi yang secukupnya karena untuk energi pagi itu tidak perlu asupan yang terlalu banyak kan. Nggak perlu makan yang banyak. Nggak, jangan. Karena kan saya pernah dengar tuh the important meals of the day, breakfast. Makan yang banyak biar kita kuat. Nggak perlu. Sarapan nggak perlu banyak-banyak. Jadi makan seperlunya aja gitu ya. Dan emang ada polanya sih. Masing-masing orang tuh polanya beda-beda. Terus makan siang. Jadi makan apa nih? Pagi dulu makan apa nih yang cocok nih? Makan apa yang pagi sih roti aja roti ya. Aja biasa ya? Roti. Ya, bukan kayak orang-orang pagi buah aja gitu atau? Enggak. Roti gandum. Buah gitu. Tidak se-strict itu. Enggak, biasa aja. Roti, telur gitu. Ya. Oke, gitu. Udah. Terus udah gitu makan siang jam 12 siang. Gitu ya, harus. Jadi jam makan pagi, jam makan siang sama jam makan malam tuh sama every day selama 3 bulan. Sama. Karena ini akan memperbaiki jam metabolismenya kita. Oh, dia akan dibuat habitnya sehingga sel kita itu merecord memorinya. Akhirnya kita jalan terus nanti autopilot. Yes. Karena sebenarnya badan kita itu membutuhkan waktu 90 hari untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Setelah itu kita terusin udah enak. Oh, butuh 90 hari untuk menjadi habit. Yes. Kalau cuma dietnya seminggu ya besok pasti naik lagi berat badan. Nah, terus pola makan ya harus aja. Kemudian olahraga yang ringan-ringan aja 10 menit sehari. Gitu. Ya bisa jalan pagi, bisa plank juga, bisa angkat beban, bisa resisten band, bisa lari, apapun nih. Senyamannya. Okay. Kalau aku tari Bali. Aku kan dulu waktu kecil suka nari. Jadi aku tari Bali. Olahraga tari masih? Masih. Oh, iya. Gitu. Aku tari Bali, lihat di YouTube, ingat-ingat lagi gerakannya gitu. Nah, istirahat juga ya. Jam 10 itu kalau bisa udah tidur. 10 malam udah tidur 8 jam. Gitu. Itu 3 bulan diulang. 3 bulan diulang. Terus pasti ada reaksi di badan. Tapi karena ada pendampingan, jadi mereka bisa mengantisipasi. Oh, reaksimu begini, kamu harus begini, harus begitu. Gitu. Ada pantangan-pantangan gitu, makan nggak boleh makan ini, makan itu gitu. Pasti, namanya diet nggak ada yang nggak dipola ya. Pasti ada polanya. Yeah. Tapi kalau kita polanya terlalu ketat, akhirnya akan balas dendam. Oh.
Kita tidak makan itu semua bahan makanan kita makan. Maksudnya gini, nasi makan, nasi atau karbo ya. Ada yang nggak suka nasi juga. Karbo, nasi merah, nasi putih, nasi macam-macam. Sayur harus ada, protein hewani, nabati harus lengkap semua. Jadi nggak boleh ada yang dipantangin. Porsinya, porsi kenyangmu. Porsi kenyangnya kita. Porsi kenyangnya kita masing-masing. Bukan porsi balas dendam dan bukan porsi kuli ya. No, porsi kuli. Porsi kuli, kalau kita kenyang porsi kuli ya porsi kuli aja gitu ya. Sesuai dengan kalori kenyangnya yang dibutuhkan kita setiap hari. Porsi kenyangnya gitu. Butuh suplemen tertentu? Ada suplemennya. Ada suplemen tertentu untuk mendampingi itu. Mendampingi karena kita umur udah 40 lebih ya. Nggak kelihatan, Ibu. Amin, alhamdulillah. Terima kasih loh. Ntar aku ambil receh dulu ya. Itu Ibu menyindir saya belum sampai segitu, mukanya aja. Jadi umur udah 40 lebih itu kan udah organ-organ menua lah ya. Iya. Kemudian ketika kita defisit kalori, ketika kita diet, kita mengatur pola, itu kan jangan sampai kita kehilangan nutrisi atau kekurangan nutrisi. Makanya kenapa butuh suplemen gitu. Kemudian yang mau kita hilangkan adalah lemak kan, bukan berat badan. Gitu. Bukan berat badannya, lemaknya, rasio lemak sama otot. Yes, betul. Jadi kita tuh benar-benar fokus di memperbaiki komposisi tubuh. Komposisi tubuh kita lemak harus lebih kecil daripada massa ototnya. Dengan mengatur pola semua itu, itulah mulai titik balik. Mulai kerasa enak. 2 minggu tuh mulai tidur bisa nyenyak. Autoimun tuh susah tidur. Kebangun kayak gitu. Nah, itu tidur udah mulai nyenyak. GERD udah nggak pernah kumat. Biasanya sebah terus, perut itu udah nggak pernah. Asma udah nggak pernah kumat. Itu di 3 bulan tuh. 3 bulan pertama? 3 bulan pertama. 2,5 bulan, saya tuh kan sebenarnya ada gangguan hormonal ya. Karena 3 kali operasi itu saya nggak haid bertahun-tahun gitu ya. Terus saya bisa haid lagi kayak gitu. Jadi semua metabolisme kita tuh benar-benar dirombak di 3 bulan itu. Dengan merubah pola kebiasaan kita setiap hari. Begitu pentingnya kebiasaan itu sehingga bisa mengubah hidup seseorang gitu. Yes. Dan saking nyamannya pola itu, kita nerusin sendiri, kita jadiin lifestyle. Jadi lifestyle akhirnya. Nah, itulah makanya kenapa ketika kita selesai program berat badan kita nggak bouncing, nggak balik lagi, nggak rebound. Berarti ada programnya. Nanti kalau kalian pengen tahu programnya bisa japri nanti ada bisa di DM Instagramnya. Tanya-tanya detailnya programnya seperti apa. Itu sehat bareng. Sehat gitu bareng. Ya kalau saya lihat di Instagramnya kan sudah beda. Sekarang sudah lebih memberikan influence ke orang-orang bagaimana hidup sehat itu penting buat mereka. Nah saya tahunya itu ternyata latar belakangnya seperti ini. Baru saya tahu sekarang. Makanya ternyata melewati begitu banyak hal sehingga pola hidup sehat itu menjadi penyelamat. Ini kayak ini sebelum masuk ke misalnya sebelum ini saya juga teringat nih Kak Rini. Ternyata apa yang dikatakan Kak Rini tadi, bangun pagi, lalu pola hidup, lalu tidur. Itu saya pernah membaca di 2 buku yang berbeda. Namanya satu di 5 AM Club. Itu katanya kita bangun jam 5 pagi, tadi langsung beraktivitas berolahraga. Ternyata olahraga setelah kita bangun tidur 10 menit atau 20 menit itu akan membasuh semua hormon stres kita. Ternyata karena katanya hormon stres paling berat itu adalah ketika bangun tidur. Kita penatnya luar biasa. Ketika kita berolahraga tadi, dibasuh semuanya. Tadi kalau tidur itu di why we sleep. Nah, kenapa kita tidur? Ternyata tidur itu sangat-sangat mempengaruhi hidup manusia. Kurang tidur, kurang umur. Sebenarnya itu saya baru ternyata. Dan ini saya buktikan sendiri dari ceritanya. Iya. Saya kan baru cuma baca doang. Nggak cuma sekedar tidur ya, tapi tidur yang berkualitas. Tidur berkualitas 8 jam. Ternyata tidur itu ada dibagi 2 masa. Tidur REM and NREM di mana otak kita beregenerasi di situ, memori kita juga di refresh di situ.
dan kita akan terhindar dari Alzheimer katanya seperti itu. Yes. Hati-hati buat yang tidurnya ngorok itu juga nggak berkualitas tidurnya. Nggak berkualitas tidurnya, kebangun-bangun. Gitu. Nah, ada tips lagi nggak tadi misal mengatur pola makan tuh harus makan apa? Atau kalau mau kalian tuh mau dietnya harus seperti apa? Itu ada tips nggak dari Mbak? Harus menyesuaikan dengan kondisi badan masing-masing ya. Pola makan dari penderita diabetes, asam urat, kolesterol itu beda-beda gitu ya. Orang yang autoimun gitu itu beda-beda. Jadi ada yang dari awal mie boleh gitu ya, tapi ada yang mie nanti gitu kan. Ya. Ada yang dari awal bakso boleh, ada yang nggak boleh gitu. Itu harus menyesuaikan dari kondisi masing-masing orang gitu ya. Tapi yang pasti olahan makanannya itu harus jangan diolah dalam proses yang panjang. Harus benar-benar menu masakannya itu yang fresh. Oh iya. Yang pendek yang supaya nutrisinya nggak hilang ya. Nutrisinya nggak hilang dan kita juga hindari makanan-makanan yang nggak penting gitu ya, tidak ada nilai nutrisinya rendah. Ya tapi kadang enak di lidah gitu. Ya tapi enak di lidah nggak enak di dengkul saya gitu kan, linu jadinya. Jadi itulah makanya kenapa perlu membiasakan selama 90 hari. 90 hari itu membentuk lifestyle. Ketika kita 90 hari mencoba untuk pola yang sederhana, simple, nyaman, enak gitu ya, kita nggak akan craving setelahnya. Nggak pengen tuh yang namanya chips yang nggak bernutrisi kayak gitu tuh udah kayak nggak pengen, bahkan gatal di tenggorokan gitu kalau misalnya makan begitu gitu. Karena tubuh kita udah nolak. Berarti diet itu perlu konsultasi dulu kepada ahlinya sebelum kita melakukan memutuskan buat diet apa. Betul. Karena kalau saya kan sebagai orang yang pernah diet dan gagal diet, saya kan ngelihat diet mayo apa nih, baca diet mayo, lakuin, gagal. Diet apa lagi nih? Defisit kalori gitu kan, kayaknya tidak berhasil. Diet apa lagi saya kemarin slow cooking. Bukan slow cooking. Nggak, kelaparan dong nungguin nggak matang-matang. Itu ya. Jadi perlu adanya konsultasi ke yang lebih ahli. Iya, memang iya. Soalnya bahaya ya. Nanti kita malah jadi sakit kayak aku tadi masuk rumah sakit gitu ya. Ya saya juga ngerasain harus disesuaikan masing-masing badan orang tuh sesuai. Tapi gini, diet itu tidak boleh berat. Olahraga juga tidak boleh berat. Kalau kita mau diet itu adalah maraton, bukan sprint. Jadi kalau misalnya dietnya ekstrim, berat, kita nggak akan bisa maraton. Kita akan kelelahan. Abis kita lelah berhenti, dan itu yang bikin badan kita rebound. Tapi kalau misalnya dietnya itu sederhana, nyaman, simple, kita bisa jalanin, meskipun kita males ya, kita tetap bisa jalanin, itu akan bisa kita pakai seumur hidup. Itu makanya kenapa dietku itu bukan diet weight loss, tapi lifestyle. Dan perlu pendamping dulu awalnya, karena lifestyle itu pengen seumur hidup, maka di awal pembentukan habit 90 hari itu karena badan kita tidak belum terbiasa, butuh orang yang mengarahkan. Betul. Gitu. Ya, mungkin kalau kayak saya itu masih berpikir gini. Saya orang sebagai om-om yang give up diet. Saya udah kayaknya give up. Oke lah. Saya nggak diet tapi saya olahraga mati-matian. Itu bagus nggak bagus gitu apa ya? Enggak gitu. Olahraga yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan hormon kortisol kita keluar, badan kita stres. Betul. Nah kalau badannya stres, lemaknya nggak luntur. Iya, jadi begini, bahkan ada atlet triathlon itu bisa kena kolesterol karena ternyata dia skinny fat, visceral fatnya tinggi. Visceral fat itu apa? Lemak di dalam rongga perut. Walaupun dia skinny, ya maksudnya walaupun dia kurus ya, walaupun dia kurus gitu, dan dia olahraga gila-gilaan, tapi dia nggak menjaga pola makan. Jadi nggak bisa kita merubah lifestyle hanya salah satu aja tuh nggak bisa. Semuanya tuh harus berkaitan. Pola makan, pola olahraga, pola istirahat, pola suplemen, semuanya tuh harus berkaitan. Pantes ya, kadang ada perasaan ketika olahraganya berat.
kok aku nggak turun-turun ya. Akhirnya kepikiran, olahraga lagi ya. Oh mungkin tubuh saya lagi stres. Pikiran juga stres karena nggak turun-turun. Bukannya hormon kebahagiaan yang timbul, tapi hormon yang itu tadi stres ya. Dia kortisol itu dia menyebabkan bubble-bubble gitu di dalam otot dan menahan cairan. Jadi lemaknya nggak bisa luntur. Oke, ini mungkin yang terakhir nih dari Kak Rini. Sebagai orang yang sudah melalui banyak masa ini, masa perjuangan gitu. Mungkin ada motivasi buat teman-teman juga yang sama yang saat ini sedang berjuang, kayak mungkin kayak Kak Rini dulu, mereka sedang melalui fase itu. Untuk menguatkan mereka, ada yang Kak Rini mau sampaikan? Oke. Yang pasti semangat ya, tetap harus semangat, terus semangat hidup lebih tepatnya ya. Saya pernah ngerasain yang namanya napas aja udah nggak sanggup gitu ya, tapi saya percaya bahwa saya bisa sembuh, bahwa saya bisa punya kualitas hidup yang baik gitu. Jadi semangat itu harus tetap dipelihara. Yang kedua, benar-benar melakukan breakthrough, benar-benar harus mau berubah gitu ya. Kalau kita tidak mau melakukan breakthrough, ya kita akan segitu-gitu aja. Kalau kita mau badan kita lebih enak, kalau kita mau badan kita lebih nyaman, ya kita harus merubah. Kalau misalnya kita mau nyaman tapi kita tetap mau mager-mager, ya sampai kapanpun kita nggak akan merasa nyaman dengan badan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mau sembuh, mau hidupnya berkualitas, ya kita harus bisa membuka mindset kita, menerima masukan-masukan yang baik untuk kondisi kesehatan kita. Cari program yang pas. Kalau di saya program yang pas adalah program fat loss ya, dengan TWS program. Waktu itu saya didampingi oleh coach yang memang dari program TWS gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah support system, family. Itu sangat penting. Jangan pergi dari keluargamu, karena mereka adalah support system yang paling luar biasa yang bikin kita makin semangat. Gitu. Jadi itu 3 itu yang saya punya gitu ya. Jangan lupa doa terakhir. Jadi doa itu akan menggerakkan universe di sekeliling kita menuju apa yang kita pikirkan dan apa yang kita mau. Semangat, kita punya mimpi, kita didukung oleh keluarga, doa, dan kita berusaha untuk merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Dengannya itu tadi, benar-benar merubah total kebiasaan kita, merubah total lifestyle kita. Ya, bisa dilihat sekarang. Berbeda sekali dan sangat umur mundur 10 tahun ya. Aduh, jangan ngomongin umur. Muka saya umurnya kelebihan. Sebelum program usia tubuh saya tuh 52 tahun. Usia sel. Usia sel tubuh tuh 52 tahun ya. Sekarang udah sesuai dengan usia asli. 42 tahun lumayan lah. Saya gitu sudah nggak kan. berani nimbang lagi dan sudah tidak berani mengukur lagi, pasti ketuaan. Dan terima kasih sudah sharing di sini dan terima kasih untuk obrolan berkualitas dan episode berkualitas pada sore hari ini. Terima kasih Kak Rini, sama-sama kita closing. Apa? Om senang, Om bayar. Yeay. Terima kasih.